mengisahkan tentang masa lalu seorang nenek yang terpisah dari keluarganya ketika berusaha melarikan diri dari Perang Korea Utara dan Korea Selatan tahun 1950. Kala itu, masyarakat di desa Hangnam Korea Utara berusaha melarikan diri ke Korea Selatan menggunakan kapal milik tentara Amerika. Dalam situasi perang yang mencekam, warga desa Hangnam pun berlomba-lomba menyelamatkan diri dan keluarga mereka. Adalah Jong Moon, suami dari Jae Gem-sun yang lebih memilih membantu seorang anak untuk naik ke kapal. Setelah membantu anak tersebut, awak kapal melepaskan tembakan perintah untuk melepaskan jangkar, dan di saat yang bersamaan Gem-sun terpaksa harus terpisah dengan Ri Jong Moon dan Ri Yong Hun. Sesampai di Korea Selatan, Gem-sun melanjutkan hidup dengan berjualan nasi sop sambil menunggu keluarga yang berada di Korea Utara. Tak terasa hari demi hari, dia mengenal lelaki Korea Selatan dan memutuskan untuk menikah. 15 tahun berlalu, Gem-sun masih menunggu keluarga yang berada di Korea Utara. Dia mendirikan hotel yang memiliki mercusuar, dengan tujuan agar mereka dapat menemukan Gem-sun. Hotel itu bernama Hotel Nakwon. Saat ini, Hotel Nakwon merupakan hotel terbesar di Korea Selatan, yang memiliki 15 anak cabang perusahaan dan disebut jaringan hotel paling bersejarah di Korea Selatan. Dari pernikahan dengan lelaki Korea Selatan, Jae Gem-sun mempunyai 1 anak dan 3 cucu. Anak dan menantu Gem-sun meninggal ketika dalam perjalanan bisnis. Dan sekarang, tersisa 3 cucu yang sudah dewasa. Cucu yang pertama adalah Park Se-jun. Dia adalah pria yang tenang, dewasa dan rasional. Cucu kedua adalah Park Se-gyu. Seorang pria yang sulit ditebak namun dia tidak pandai menyembunyikan perasaan. Cucu yang ketiga adalah Park Se-yeon, wanita yang memiliki hati yang lembut dan baik. Di tengah acara peresmian hotel, Park Se-jun sekaligus pemegang saham terbesar kedua mengadakan rapat dewan darurat tanpa sepengetahuan keluarga besar. Rapat darurat ini membahas likuidasi Nakwon Hotel Group dengan hotel terbesar di dunia yakni Bilton Hotel Group. Rencana likuidasi ini ditentang oleh Park Se-yeon yang ingin melindungi hotel impian neneknya. Di saat yang bersamaan tanpa diduga-duga, Gem-sun sebagai pemegang saham terbesar hadir dan membuat semua peserta rapat terkejut. Karena kehadiran Gem-sun, rapat pun dibatalkan. Gem-sun di usia yang sudah mencapai 92 tahun menderita sakit kronis. Ahn Nae-sang, dokter pribadi Gem-sun memvonis waktu yang dimiliki untuk bertahan hidup hanyalah 3 bulan. Gem-sun pun memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit dan menghabiskan sisa waktunya di rumah. Ketika berada di rumah, dia menatap foto Ri Yang Hun dan Ri Moon Seong yang berada di Korea Utara. Foto itu dia dapatkan ketika acara reuni yang mempertemukan anggota keluarga yang terpisah akibat Perang Korea pada tahun 1950. Saat acara reuni berakhir, Yong Hun meminta Gem-sun agar kembali bersama mereka ke Korea Utara, tetapi Gem-sun menolak. Gem-sun menjadi sedih ketika mengingat pertemuan terakhir dengan mereka. Jong Sang-chul, asisten pribadi Gem-sun, karena melihat kesedihan Gem-sun, Sang-chul menyewa detektif yang bernama Yang Tae-jon untuk menyelidiki Ri Moon Seong. Dia mengatakan bahwa Ri Moon Seong berada di Tiongkok, pekerjaannya adalah seorang preman. Karena hal itu, Sang-chul jadi mikir-mikir untuk mempertemukan Gem-sun dan Ri Moon Seong. Yang Gem-sun butuhkan adalah cucu yang baik agar mendapatkan kenangan indah selama sisa hidup. Dia memikirkan perasaan Gem-sun ketika mengetahui cucu yang dirindukan menjadi seorang preman. Hingga akhirnya, ia mendatangi salah satu teater kecil. Di sana ia melihat bagaimana Yoo Jae-hun sedang berakting. Yoo Jae-hun adalah seorang pemain teater drama yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai pengantar makanan. Setelah teater selesai, Sang-chul menemui Jae-hun. Ia menawarkan bergabung bersamanya untuk memainkan peran yang sesungguhnya di Nakwon Hotel. Peran yang ditawarkan adalah menjadi cucu palsu selama 3 bulan dengan bayaran 100 juta won per bulan. Hal tersebut sontak membuat Jae-hun terkejut. Jae-hun ragu-ragu dengan tawaran itu, dia merasa seperti seorang penipu. Akhirnya Sang-chul memberi waktu untuk berpikir lebih dulu. Tidak hanya berperan sebagai aktor teater,
Jae-hoon juga membuka jasa sewa pacar. Kali ini, dia disewa sebagai kekasih Song Hyo-jin, seorang pramugari yang selalu diganggu oleh seorang penguntit. Semua berjalan dengan mulus. Penguntit itu percaya jika Hyo-jin sudah mempunyai pacar. Semua pekerjaan Jae-hoon lakukan dari jasa pengiriman hingga jasa sewa pacar, tapi tetap saja, Jae-hoon belum mendapatkan pendapatan yang lebih untuk membantu pemasukan teater. Kali terakhir, dia mengadu nasib mengikuti audisi namun hasilnya nihil. Karena sudah capek dengan penolakan, Jae-hoon menerima tawaran Sang Chul dengan alasan kebahagiaan terakhir Gemsun. Sang Chul mulai mendeskripsikan peran yang dilakukan Jae-hoon. Dia memberikan dokumen kontrak dan biodata Ri Mun Seong. Sebelum memberitahu Gemsu, dia harus membereskan satu hal agar sandiwara tidak terungkap, yaitu mendatangi Yang Taejo karena hanya Yang Taejo lah yang tahu Ri Mun Seong yang asli. Sang Chul memberikan sejumlah uang agar dia tutup mulut. Setelah semua beres dan dirasa aman, Sang Chul memberitahu Gemsu. Alangkah terkejutnya Gemsu mendengar Sang Chul menemukan Ri Mun Seong. Sang Chul menjelaskan jika Ri Mun Seong butuh waktu untuk berada di Korea Selatan karena saat ini dia berada di Tiongkok. Tak butuh waktu lama, Gemsu mengumumkan ke semua cucunya jika Ri Mun Seong akan datang. Karena pengumuman itu, Park Seo-jeon merasa ada yang tidak beres. Bagaimana bisa cucu yang sudah berpuluh-puluh tahun menghilang, tidak ada kabar, tiba-tiba ditemukan ketika sang nenek akan meninggal. Dia menanyakan hal itu kepada Sang Chul. Untung saja Sang Chul sudah menyiapkan jawaban yang aman. Sedangkan di sisi lain, Jae-hoon mulai mempelajari perannya. Dia membutuhkan peran istri Ri Mun Seong yang bernama Yang Jin-suk, sehingga dia mengajak rekan teater untuk memainkan sandiwara ini. Rekan itu bernama Seo Yoon-hee, seorang mahasiswa hukum Harvard yang menyukai dunia teater. Seharusnya hari ini dia harus pergi ke Amerika untuk melanjutkan studi hukum, namun karena diajak oleh Jae-hoon untuk memainkan peran, dia memilih untuk menunda kepergiannya lagi. Mereka menyiapkan segala kebutuhan sandiwara, dari mulai baju, beberapa foto untuk KTP, paspor hingga beberapa skenario yang disiapkan untuk sandiwara. Yoon Jae-hoon dan Seo Yoon-hee memastikan sandiwara mereka sempurna. Setelah semua beres, barulah mereka siap untuk datang ke rumah Gemsun. Mulai hari ini, Jae-hoon dan Yoon-hee mulai sandiwara datang ke rumah Gemsun menjadi sepasang suami istri yang bernama Ri Mun Seong dan Yang Jin-suk. Sesampainya, mereka disambut dengan hangat oleh keluarga besar Gemsun. Gemsun tak kuasa menahan tangis ketika bertemu Yoon Jae-hoon yang dianggap sebagai cucunya, Ri Mun Seong. Di hari pertama, Jae-hoon dan Yoon-hee sangat menguasai peran orang Korea Utara. Skenario dari jawaban maupun obrolan sudah disiapkan oleh mereka. Bahkan hal yang paling sensitif tentang harta warisan. Jae-hoon dan Yoon-hee menegaskan jika mereka tidak akan mengambil harta warisan sepeser pun. Meski begitu, Park Seo-jeon masih saja menyudutkan Jae-hoon. Dia menanyakan tentang keberangkatannya ke Korea Selatan. Yoon-hee menjawab untuk merahasiakan keberadaan mereka, agar mereka aman. Sepertinya Seo-jeon masih belum puas dengan jawaban itu. Sama halnya dengan Seo-jeon, Park Seo tidak terima jika sepupu mereka berada di rumah yang sama. Satu-satunya yang bisa menerima Jae-hoon dan Yoon-hee saat ini adalah Park Seo-yeon, karena dia memikirkan kebahagiaan sang nenek. Jae-hoon dan Yoon-hee diantar ke kamar yang akan menjadi kamar tidur mereka selama 3 bulan. Ada sedikit kelegaan, karena disitulah setidaknya mereka bisa menjadi diri sendiri. Handphone berbunyi, notifikasi rekening muncul yang menandakan Sang Chul sudah mengirim bayaran. Sesuai perjanjian, Yoon-hee mendapatkan bayaran 10% dari jumlah yang diterima Jae-hoon. Tiba-tiba saja mereka canggung berada di dalam satu kamar. Jae-hoon izin keluar agar perasaan itu hilang. Dia menghampiri Sang Chul yang sedang duduk di taman. Dia mendapatkan pujian karena sandiwara begitu bagus. Mungkin karena Jae-hoon mengerti perasaan Ri Mun Seong. Perasaan ditinggalkan oleh seseorang. Karena sewaktu kecil,
dia pernah ditinggalkan sang ibu di taman bermain. Kejadian itu masih teringat di benak Jae-hoon. Keesokan harinya, sesuai janji, Seyeon mengajak jalan-jalan Jae-hoon berkeliling kota Seoul. Mereka berkuliner dan berbelanja. Jae-hoon pura-pura bodoh, seakan-akan baru pertama kali berkeliling kota Seoul. Sedangkan Yoon-hee akan selalu berada di rumah. Karakter itu memang sengaja dibikin agar tidak terlalu mengambil perhatian. Dia memberikan kesempatan agar Gemsun beserta cucu-cucunya lebih dekat dengan Yoo Jae-hoon yang dianggap Ri Mun Seong. Di rumah, dia akan selalu bergaul dengan dua orang yaitu Yoon Jong-suk, satu-satunya asisten rumah tangga selama 30 tahun yang sangat dipercaya oleh Gemsun, dan Hyun Ji-won, istri Park Sejun, mantan pembaca berita lulusan universitas ternama. Dan Jong-suk berencana mendekati Hyun Ji-won. Park Se-yeon masih mencari cara agar dapat mempertahankan hotel sesuai dengan permintaan neneknya. Saham yang dia punya belum cukup untuk mengalahkan Park Sejun. Kemudian dia mendekati Park Se-gyu, meminta agar saham mereka bersatu. Namun, Park Se-gyu menolak, dia tidak ingin ikut campur masalah perusahaan. Dia harus cepat bertindak, karena Park Sejun sudah menghadirkan tema evaluasi dari Bilton Group. Dibantu dengan asistennya Hong Ra-kyung, dia mencari dukungan saham. Salah satu saham yang bisa membantunya adalah perusahaan Ilsung Partners, perusahaan investasi yang memiliki saham 4%. Kehadiran mereka membuat Seyeon bersemangat, dia menelepon perusahaan itu untuk meminta bertemu sang CEO. Sialnya, ternyata CEO itu adalah mantan tunangan Seyeon, Bae Dongjae. Bae Dongjae masih ingin menikah dengan Seyeon. Segala hal dilakukannya untuk mendekati Seyeon. Salah satunya, menyewa kamar VVIP selama 3 bulan. Biaya hotel juga dibayar lunas olehnya. Sewaktu itu, Park Seyeon tidak peduli. Namun, Dongjae tidak kehilangan akal untuk mencari perhatian Seyeon. Dia membeli saham Hotel Nakwon sebesar 4%. Dan benar, Park Se-yeon datang menemuinya. Kedatangan Park Se-yeon bertujuan mengusir Dongjae dari hotel dan akan mengembalikan biaya yang telah dibayarnya. Tetapi Dongjae tidak peduli dan akan tetap di Hotel Nakwon. Semenjak kedatangan Jae-hoon dan Jong-suk, kediaman Gemsun berubah menjadi hangat. Ada kebahagiaan yang terpancar dari Gemsun dan Seyeon. Orang terdekat pun mengakui hal itu. Mereka mengatakan tidak pernah melihat senyum selebar saat ini, apalagi di saat Jong-suk bernyanyi lagu Korea Utara, yang membuat Gemsun tertawa bahagia. Di malam hari, Se-gyu dan Sejun mengobrol. Sejun belum yakin apakah benar sepupu yang mereka temui adalah Ri Mun Seong yang sesungguhnya. Menurutnya, seorang cucu yang dicari nenek belasan tahun mendadak muncul adalah sebuah kebetulan bukan keajaiban. Karena perkataan Sejun, Se-gyu mulai terpengaruh. Dia ingin memastikan kebenaran itu. Setelah itu, dia bergegas mengajak Jae-hoon ke klub. Niatnya, untuk membicarakan tentang tes DNA. Dia ingin Jae-hoon melakukan tes DNA dengan alasan agar semua orang tidak meragukannya lagi. Jae-hoon panik. Namun secara tiba-tiba keadaan menyelamatkannya. Di tengah-tengah obrolan, ada seorang perempuan yang pernah disakiti Se-gyu, memaki-maki hingga menjambak rambut Se-gyu. Terlintas ide di otak Jae-hoon. Di saat itulah, dia mengambil kesempatan untuk mengambil rambut Se-gyu. Setelah adegan jambak-menjambak, Jae-hoon menyetujui pendapat untuk melakukan tes DNA. Dia berpura-pura mengambil rambut lalu diberikan pada Se-gyu. Dia melakukan hal itu di depan Se-gyu, agar seakan-akan rambut yang diberikan adalah rambutnya padahal itu adalah rambut Se-gyu. Sejak kejadian semalam, Se-gyu memutuskan untuk tidak meragukan Jae-hoon, dia memberikan rambut itulah kepada Sejun. Sejun pun melakukan tes DNA dan hasilnya 99% cocok yang artinya Jae-hoon adalah cucu dari Gemsun. Namun, tetap saja, Sejun belum percaya. Suyeon membuat rencana berlibur bersama mereka, namun hal itu ditolak oleh Jae-hoon. Jae-hoon berpura-pura ingin mengelilingi Korea Selatan berdua bersama istri dan berakhirlah kali ini Jae-hoon dan Yoon-hee kembali ke rumah masing-masing. Tak lupa,
Mereka membuat bukti bahwa sedang mengelilingi Korea Selatan. Mereka berfoto dengan beberapa latar belakang banner. Itu sukses membuat Gem Sun dan Su Yeon percaya.